berabad-abad berlalu untuk mendapatkan kehormatan. Akan tetapi, tidak akan butuh waktu sebentar. Untuk kehilangan itu, dan hari ini gadis itu telah membawa aib untuk keluarga kita. Kau mungkin membiarkan ini, Priyamvada, tapi aku tidak bisa. Aku, sebagai ratu tertua, Ibu Suri di istana ini, mengirim pesan bahwa dia harus keluar dari istana secepat mungkin. Dia memperlihatkan bahwa dia tidak pantas menjadi seorang ratu. Jadi, ambil haknya untuk dipanggil sebagai ratu di Amerkot ini. Dan kali ini, kau tidak akan mengubah keputusanku. Anda mungkin masih ingat, Ibu Suri, bahwa akulah pemilik rumah ini. Jadi ingatlah, hanya pemilik yang mengambil keputusan tentang keluarga ini. Dan itu hanya aku. Apa kau ingin mengubah keputusanku? Tidak semuanya. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Biarkan aku melihat siapa yang menghentikanku. Aku sudah bilang bahwa tamu tidak punya hak untuk mengambil keputusan tentang keluarga ini. Seorang tamu. Apakah aku tamu di rumahku sendiri? Aku menyampaikan ini karena ini bukan rumahmu. Anda Ibu Kunwar, ibu tiri suamiku. Jadi berdasarkan silsilah, kau adalah ibu tiriku. Semua keputusan yang sangat penting tentang kehidupan di sini hanya diambil oleh saudara-saudara yang pasti bukan saudara tiri. Priyamvada. Jadi sekarang, aku mengerti bagaimana menantu Anda begitu kasar. Aku adalah bayangan Anda, ibu mertua. Aku akan selalu mengingat ini. Dan juga ingat satu hal, bahwa aku adalah ratu, ibu dari yang mulia. Anda adalah nenek yang mulia. Tugas nenek menceritakan kepada cucunya. Biarkan aku melakukan pekerjaan, menciptakan cerita. Dan jika Anda masih keras kepala, ingatlah bahwa tamu tidak akan pernah tinggal secara permanen di rumah ini. Suatu saat kau pasti menyesal dengan kata-katamu seperti ini. Sekarang kau bisa pergi dari sini. Gayatri itu suka sekali acar. Tolong kirimkan acar ini padanya besok ya. Gayatri anakku. Gayatri? Gayatri, apa kabar? Ada apa sayang? Yang mulia mana? Apa dia mengantarmu kemari? Pakaian apa ini sayang? Dan keong ini? Kenapa datang membawa keong? Gayatri, kau baik-baik saja?
Hah? Apa kau ada masalah dengan mertuamu? Apa hubunganmu dengan Yang Mulia baik-baik saja? Gayatri, bicaralah. Gayatri, suamiku, apa kau tahu sesuatu? Apa yang terjadi? Katakan padaku. Kenapa kau diam? Katakan. Ada apa? Tidak ada yang bisa dikatakan sekarang. Semuanya berakhir. Ibu benar. Mereka yang terbang tinggi akan terasa sakit ketika mereka jatuh ke tanah. Mereka benar-benar terluka, Ibu. Gayatri. Katakan apa yang terjadi. Bagaimana bisa seperti ini? Pikirkan kami. Kami akan mengasuh anak yatim, Ibu. Berhentilah. Apa masalahnya tiba-tiba pergi? Ibu Suri tidak boleh pergi. Adakah orang yang bisa meninggalkan rumahnya sendiri? Aku sudah mengerti semua itu. Tapi tidak bisa menetap. Tetap saja sebagai tamu di rumah orang lain. Dan hari ini, seseorang telah membuatku sadar bahwa aku adalah tamu di istana ini. Ibu Suri, siapa yang berani mengatakan hal ini kepada Ibu Suri seperti ini? Lebih baik kau tanyakan saja langsung pada ibumu yang mengabaikan masalah ini. Mungkin aku tidak semodern ibumu. Mungkin itu sebabnya aku merasa sakit hati. Ketika tradisi lama di istana tidak dipertahankan untuk hari ini. Sebagai anggota keluarga tertua, aku mengadu pada ibumu tentang menantunya. Tapi sebagai gantinya, aku malah menerima penghinaan. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa terima. Setidaknya aku tahu. Setidaknya, hubungan darah itu selalu lebih kental dari air. Maka dari itu, aku mengerti keadaanku dan posisiku. Aku memang sangat mengerti apa yang dimaksud oleh ibumu. Tapi aku merasa sakit sekali. Damayanti, aku mohon, cobalah untuk mengerti. Aku sama sekali tidak punya pilihan yang lain lagi. Cobalah mengerti dan pahami, Damayanti. Aku tidak akan melakukannya dengan sengaja. Aku tidak mengharapkan perawatan seperti itu dengan Gayatri. Dia adalah putriku. Tolong, dengarkan aku, Damayanti. Kenapa kau diam? Kenapa kau memberikan penjelasan? Apa aku meminta sesuatu? Orang-orang bilang kalau kau pedagang terbesar, tapi mereka salah. Satu yang berurusan dengan putrinya adalah pedagang termiskin di dunia ini. Orang-orang memperhatikan kekayaan. Bagaimana kau bisa menjelaskan keinginan putrimu sendiri? Kenapa kau menyembunyikan masalah besar dari kami? Kau sudah berbohong padanya. Ini pernikahan cintanya, tidakkah kau merasa penting? Seharusnya kau mengatakan ini padaku atau Gayatri.
Anakku, apa yang terjadi di istana? Suamiku merasa bahwa aku terlibat dalam kesepakatan ini. Itu sebabnya dia membenciku. Ayah selalu mengajari untuk hidup dengan hormat. Tapi hari ini aku kehilangan rasa hormat. Aku terbukti menjadi pembohong menurutnya. Aku sudah memaafkan ayah untuk kesepakatan ini. Tapi ayah telah menghancurkan martabat putri ayah sendiri. Bagaimana aku bisa memaafkan ayah? Anakku. Anakku, dengar. Aku ingin kembalikan sesuatu kepada ayah. Aku anak perempuan pedagang. Aku tahu jika kesepakatan gagal, jumlah yang dikembalikan tetap penuh. Ambil ini. Kesepakatan telah gagal. Dan ayah tidak mengalami kerugian. Ayah mendapatkan semua yang telah ayah keluarkan. Putri ayah. Juga budayanya. Kami berdua pelakunya. Aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Ayah selalu sangat sempurna dalam perhitungan. Tapi ayah gagal menghitung kebahagiaan putri ayah sendiri. Tapi aku adalah ayahmu, anakku. Aku akan berdiri di sisimu, bahkan jika dunia berbalik. Jika mertuamu tidak memberimu rasa hormat, ayah akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Ayah akan menemanimu di rumah kita. Biarkan dunia mengatakan apapun. Ayah akan selalu menjaga putri ayah bersama dengan ayah. Aku seorang wanita Rajput sejati. Aku bisa mengorbankan hidup, tapi tidak dengan harga diri. Aku memang tidak punya harga diri di istana ini. Dari itu, aku harus pergi. Jangan pergi, Ibu Suri. Tidak ada yang bisa aku katakan. Tapi aku akan memanggil Ratu Gayatri sekarang juga dan membuatnya minta maaf pada Ibu Suri. Cepat kau panggil Ratu Gayatri. Ratu telah meninggalkan istana, Tuhan. Kapan? Bagaimana dia bisa seperti ini? Permisi, Tuhan. Selamat, Ibu Ratu. Selamat. Menantu perempuan akan meninggalkan rumahnya setelah kematiannya. Tapi hari ini, menantu Anda telah kembali ke rumah ibunya hanya dalam 10 hari pernikahannya.
Wah, menantu Anda telah menetapkan tradisi baru. Bagaimanapun, ini rumahmu. Dan itu bukan urusanku. Aku hanya seorang tamu. Dan sudah waktunya bagi tamu untuk pergi. Ibu Suri, aku meminta maaf untuk semuanya. Yang Mulia, mengapa Anda menghukum diri sendiri untuk kesalahan orang lain? Biarkan para pelanggar yang meminta maaf. Aku minta maaf atas semua kata-kataku. Bagus. Akhirnya kau menyadari kesalahanmu sekarang. Artinya Ibu Suri tidak akan pergi, kan? Lukanya masih sangat segar. Aku harus pergi sekarang. Ketika luka ini sudah sembuh, aku akan kembali. Aku akan pergi. Ibu Suri telah memaafkan Ibu. Tapi aku pribadi tidak akan pernah memaafkan Ibu ataupun Ratu Gayatri. Pernikahan tanpa cinta hanyalah kompromi yang mulia. Aku tidak akan membiarkan kau berkompromi. Ini hanya pernyataan hidup Anda. Kenapa kau meletakkan senjata, Yang Mulia? Setidaknya kali ini kemarahanmu memiliki target yang sempurna. Apa yang sedang Ibu bicarakan? Kenapa kau marah kepada gadis yang tak berdosa? Apa kesalahannya? Kau tahu dia telah meninggalkan istana. Tapi kau membiarkannya begitu saja. Mereka yang akan pergi akan bisa dihentikan. Tapi mereka yang telah pergi tidak berguna menghentikannya. Apa kau pikir ini sebuah drama? Apakah menurut Ibu dia benar-benar telah pergi? Dia membuat konspirasi besar untuk masuk ke istana ini. Apa dia akan meninggalkannya dengan mudah, Ibu? Semua orang di sana berpikir bahwa aku akan membuat konspirasi baru. Bagaimana aku bisa kembali ke sana sekarang? Apa Ibu coba memisahkanku lagi? Apakah kau marah? Apakah kau tahu, sayang? Anak-anak selalu hidup di hati ibunya. Walaupun kau pergi jauh, tapi kau tetap dekat dengan ibu. Ibu tidak akan menyuruhmu pergi atau kembali. Kau tahu, Gayatri?
Tidak ada gadis di dunia ini yang berpikir sama sekali seumur hidupnya untuk meninggalkan segalanya dan kembali ke rumah ibu. Tapi sayangnya di masyarakat kita, gadis yang menikah jika kembali ke rumah ibunya maka hidupnya akan menjadi neraka. Begitulah pandangan masyarakat kita. Aku tahu, Ibu. Aku siap untuk semuanya. Jika kau berani untuk tetap kembali, kau harus mendengarkan kakak iparmu dan juga ejekan dari masyarakat. Kau memang adalah putriku, Gayatri. Kenapa kau tidak punya keberanian untuk menepati janji dalam pernikahan itu? Ratu Gayatri telah memenuhi semua janjinya untuk menikah denganmu. Dia tidak membuat konspirasi apapun, Yang Mulia. Dia meninggalkan istana karena kau menghinanya. Kau telah menuduhnya. Sekarang kau harus membawa kembali Ratu Gayatri ke istana. Kebutuhan itu tidak akan muncul, Ibu Ratu. Ratu Gayatri akan kembali dengan sendirinya pada malam hari. Bagaimana jika tidak kembali? Jika memang dia tidak akan kembali pada malam hari, maka aku akan percaya apa yang Ibu katakan tentang dirinya padaku. Tapi jika dia benar-benar kembali, Ibu harus percaya bahwa pendapatku tentang dia adalah benar. Dan aku benar-benar yakin dengan pendapatku, Ibu. Ibu setuju suamimu tidak menepati janjinya untuk menikah. Tapi kau bisa menuduhnya hanya ketika kau menepati janjinya. Gayatriku tidak biasa hanya kesal dan diam saja. Dia tidak pernah menyerah dalam hidup. Gayatriku tidak pernah berpaling dari janjinya. Dan kau tidak punya apa-apa untuk menjalani hidup. Kau harus terus berjuang. Dan hari ini kau harus bertarung dalam hidupmu. Apa kau akan melarikan diri? Hah? Bahkan lilin yang menyala harus berjuang melawan hembusan angin untuk tetap menyala terus. Pengabdianmu itu benar, cintamu itu juga benar. Makanya impianmu terpenuhi. Kau menikah dengan Yang Mulia. Ibu biasanya memberitahumu untuk melupakan mimpimu. Tapi hari ini ibu memberitahu, pergi dan berjuanglah untuk memenuhi impianmu. Katakan Gayatri, apa kau akan tetap kesal dan diam saja dan melihat impianmu hancur? Gayatri, kalau kau tidak mengambil langkah sekarang, kau akan menyesal seumur hidupmu. Dan orang yang paling kau cintai dalam hidupmu, maka dia akan menjadi orang yang paling membencimu nantinya. Aku ratu istana, aku menari-nari dengan gembira. Aku ratu istana, aku menari-nari dengan gembira. Aku adalah ratu istana, aku menari-nari dengan gembira. Aku menari. Namaku adalah Kokila. Tapi dia akan memenangkan permainan ini. Rumah-rumah yang kami miliki dibangun untuk para petani di daerah Amerkot ini telah runtuh di hujan pertama. Untuk membangunnya kembali, kita harus mulai bekerja secepatnya. Pak Menteri? Iya. Apa yang baru aku katakan? Iya. Anda pikir apa yang jauh lebih penting daripada kata-kataku? Ya Mulia, saya akan kembali beberapa saat lagi, Ya Mulia.
Kau cepat sekali kembali, Ratu. Apa kau telah kehilangan istana atau rumah ibumu? Kau seharusnya tetap kembali setelah beberapa hari atau setidaknya demi rasa malumu itu. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa aku kembali? Kau baru saja mengatakan bahwa rumah runtuh pada hujan pertama dan kau ingin membangunnya kembali. Aku juga melakukan hal yang sama. Hubungan ini tidak begitu kuat. Jadi runtuh di hujan pertama. Aku mencoba untuk membangunnya kembali. Banyak yang terjadi pada hujan pertama. Dan kepolosanmu telah terbongkar semuanya saat hujan pertama. Kau mengatakan hal besar seperti itu, ya? Apa yang terjadi? Beberapa percakapan ini belum selesai. Percakapan yang mana? Beberapa keluhan. Seorang istri kepada suaminya. Tetapi suami belum siap untuk mendengarkan. Jadi hari ini aku datang dengan permintaan kepada Raja Amerkot untuk memberi istrinya kesempatan. Untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan semuanya. Kau datang untuk mengingatkanku bahwa aku bertugas sebagai raja dan suami? Tidak seperti itu. Aku datang untuk mencari hakku sebagai istri. Kau tidak bisa mengambil ini begitu saja. Aku berhak menjelaskan untuk semua tuduhan yang telah dilontarkan kepada istrimu. Dan kau tidak bisa merebutnya dariku. Handuk. Apa kau memerlukan yang lain? Yang Mulia, aku akan lakukan semua tugasku sebagai seorang istri. Aku akan menjagamu. Biarkan semua orang menganggap bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesepakatan. Tapi aku hanya mencintaimu dan bersumpah akan memberitahumu jika aku punya sedikit ide tentang kesepakatan yang dibuat oleh ayahku. Maka aku tidak akan pernah setuju untuk menikah. Aku hanya mencintaimu. Itu bukan kesepakatan apapun. Terima aku sekali. Beri aku kesempatan. Aku akan buktikan aku istri yang baik. Kau pernah menolakku sekali. Sekarang coba dan terima aku kembali. Apa saat ini kau belum makan sesuatu? Apa? Kau terlihat lelah dan juga lemah sekarang. Kau harus makan sesuatu. Ada cukup banyak waktu untuk mengatakan keluhanmu. Tidak semua tugas diperuntukkan bagi istri. Bahkan suami pun punya beberapa tugas. Semua orang menunggumu di meja makan, Ratu Gayatri. Pergilah. Aku akan bersiap untuk ke sana. Aku senang melihat kehidupan istana telah kembali. Apa yang terjadi? Ada yang tersangkut di lehermu? Apa? Aku kan belum mulai makan siang, Ibu Ratu. Lalu kenapa aku merasa sesuatu terjebak di lehermu? Yang Mulia, aku yakin Ibu Suri akan segera kembali ke istana.
Aku harus percaya itu saat ibu mengatakannya. Lagi pula ibu tidak pernah salah dalam penilaian, bukan? Hari ini aku ingin mengatakan sesuatu. Sesuatu yang sangat istimewa. Hal yang sangat-sangat dekat denganku. Tidak akan ada yang boleh pergi dari sini. Aku ingin semua orang mendengarkan pandanganku hari ini. Hari ini aku akan mengambil minuman ini atas namanya. Untuk memahami siapa, aku membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi sekarang, semua kesalahpahaman sudah jelas. Paman Kunwar dan juga Bibi, apa kalian tidak belajar di perusahaan Inggris? Itu perilaku buruk jika menolak minuman. Pangeran muda, apa aku perlu mengundangmu secara terpisah untuk ini? Jika tidak dengan sopan santun, angkat gelasmu sekarang juga. Terkadang itu terjadi dalam kehidupan di istana seperti ini bahwa kita hidup bahagia. Karena jika tidak, maka masalah selalu menunggumu di setiap sudut istana. Bahaya ada di medan perang dan bahkan di istana. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ini perang di medan pertempuran. Serangan musuh datang dari depan kita. Tapi di istana, orang-orang terkasih kita memfitnah. Mereka menyerang dari depan, disebut strategi perang. Dan pengkhianatan disebut sebagai politik. Hari ini, kita memiliki satu orang di antara kita yang telah menguasai politik ini dengan baik. Dia telah berhasil menutupi dirinya dengan sangat sempurna. Minuman ini adalah untuk penipu itu. Suamiku, apa dia bicara tentang dirimu atau tentang diriku? Dan penipu itu dialah Ratu Gayatri. Wajah yang tak berdosa ini telah membuat konspirasi baik dengan bantuan ayahnya. Berusaha dan berhasil menipu Ibu Ratu. Aku telah banyak melihat banyak aktor di India ini, juga di luar negeri. Tetapi Ratu Gayatri, aku belum pernah melihat akting seperti yang kau lakukan sebelumnya. Pembohong menipu orang-orang di luar sana. Tapi dia
juga membodohi dirinya sendiri. Itu sebabnya dengan akting polos mengatakan bahwa dia tidak menyadari tentang kesepakatan ayahnya. Wow, wah Ratu Gayatri, akting yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Ratu Gayatri. Hentikan Yang Mulia. Keluar. Tidak ada yang boleh pergi meninggalkan tempat ini. Ini perintah dari Raja Amerkot. Tidak ada yang boleh meninggalkan tempatnya sampai aku selesai berbicara sekarang. Selamat Ratu Gayatri. Kau telah berhasil memenangkan permainan ini. Kau telah menjadi Ratu Amerkot. Bahkan Ibu Ratu berada di sampingmu. Tapi ingatlah satu hal. Kemenanganmu tidaklah lengkap. Kau bisa menipu semua orang di sini. Tapi tidak diriku. Kau telah menjadi ratu kerajaan. Tapi Indravadan tidak akan pernah menerimamu. Keluarga kerajaan Amerkot telah dikalahkan oleh seorang penipu ini. Tapi Indravadan tidak akan pernah kalah darimu. Hari ini adalah kemenangan dari Ratu Gayatri. Jadi Raja Indravadan Singhdeo memberitahukan hari ini bahwa kau akan mendapatkan semua hak dari seorang ratu di istana. Apapun yang kau inginkan, Ratu Gayatri, kau mendapatkannya semua. Bersulang untuk Ratu Penipu. Atas perintah Yang Mulia. Yang Mulia telah melakukan kesalahan besar. Ratu Swarnaleka, bawa Ratu Gayatri ke kamarnya. Iya. Hentikan dramamu. Yang Mulia telah memerintahkanmu di depan semua orang. Lalu kenapa kau memamerkannya? Ratu Kokila! Ratu Swarnaleka, bukankah aku menyuruhmu? Menyuruhmu membawa Ratu Gayatri ke kamarnya? Terima kasih, Tuan Thompson. Urusan Yang Mulia dengan pemerintah Inggris cerdik sekali. Amerkot akan mendapatkan banyak keuntungan. Apalagi Anda sudah disetujui oleh pemerintah Inggris. Terima kasih, Paman. Aku senang melihat Anda dengan baik sekali meningkatkan hubungan dengan pemerintah Inggris. Tapi sepertinya ada pertentangan dari Ratu Gayatri. Tapi... Sudahlah, tidak ada gunanya Yang Mulia. Karena Anda akan terus
memperbaharui hubungan Anda dengan Inggris, sementara Ratu Anda juga menentangnya. Bila Anda ingin menghentikan skenario ini, Anda harus rebut posisi Ratu Gayatri. Anda harus membuang si penipu dari istana ini. Yang Mulia, ini demi kepentingan Anda dan juga Amerkot. Paman Kunwar, Anda harus memikirkan kemauan Anda, dan kemauan Anda adalah diam saja. Apa ini? Aku tidak mengerti. Saya dan istri saya dapat berbagi apapun. Tapi dia adalah Ratu Amerkot, dan akan selalu begitu. Tidak baik bagi Paman untuk tinggal di istana dan bicara buruk tentang Ratu Kerajaan ini. Anda juga menyebutnya penipu, bukan? Paman Kunwar, kurasa Paman lupa bahwa aku raja. Aku raja di sini. Aku bisa mengatakan atau melakukan apapun yang kuinginkan. Dan Gayatri adalah ratuku. Jika ada orang yang akan menyerang ratu dari kerajaan ini, maka itu artinya itu serangan terhadap diriku juga. Apakah itu serangan yang terbuat dari pedang atau menggunakan lidah? Jika meleset dari target, sebuah pedang akan hancur. Begitupun lidah. Selamat siang, Paman Kunwar. Aku belum melakukan seranganku yang kedua, Yang Mulia. Ketika aku akan berhasil, Gayatri tidak akan menjadi ratu, dan Anda akan tetap menjadi raja.